Selamat berjumpa kembali. Di sini saya akan coba memperbaiki sebuah kipas angin model berdiri seperti AC portable ini. Dengan keluhan kerusakan ini bisa tengok kiri tengok kanan tapi baling-baling tidak berputar. Coba kita nyalakan. Ini nomor 1. Nah, ini bisa tengok-tengok kiri kanan tapi baling-balingnya tidak berputar. Nomor 2 sama saja, bisa tengok-tengok tapi tidak berputar baling-balingnya. Perkiraan ini ada yang putus pada bagian motor baling-balingnya. Akan kita bongkar. Kita bongkar. Ini masih terbuka sedikit. Oke, ini bagian dalamnya seperti ini. Ini tidak bisa berputar baling-balingnya. Coba kita periksa pada bagian motornya.
dinyalakan tidak ada getaran sama sekali pada motor penggerak baling-balingnya. Ini bertanda ada yang putus perkabelannya, mungkin ada di dalam sini atau mungkin juga di bagian saklar sana. Kita periksa satu persatu. Ini penampakan setelah saya lakukan pembongkaran total pada bagian baling-balingnya. Penampakannya seperti ini. Ini saklarnya di sini. Setelah saya amati ternyata perkabelan ini sepertinya tidak ada yang putus. Coba kita cek motor penggerak baling-balingnya. Kita lihat jalurnya. Kita lihat jalurnya, ini kabel yang menuju motor penggerak baling-baling. Ini motornya. Dan kabel motor penggerak baling-balingnya ini, kabelnya ini warna-warni ini. Kita cek satu persatu. Ini ini saklar untuk penggerak tengak-tengoknya, motor tengak-tengoknya. Ini saklarnya. Ini kita off-kan saja untuk memudahkan pengecekan motor baling-balingnya. Ini kabel motor baling-balingnya kita cek satu persatu menggunakan AVO. Sandora lagi. Ini Nandi. Aku harus mandi pas madang mau. Sopi. Ini sambungan sudah saya buka, sekarang saatnya pengecekan. Jadi antara kabel ground ini kabel yang ini kabel utama dengan ini kabel speednya ini nyambung apa enggak. Kita coba tes pakai AVO. Kamen nggak video, kamen nggak video. Masuk YouTube kono Wah, cek satu persatu. Masuknya YouTube luar ya. Ternyata nggak nyambung, saudara-saudara. Kemungkinan besar ini motornya yang bermasalah. Kabel-kabelnya nggak nyambung sama sekali. Konten. Cek satu persatu di sini kabel speednya nggak nyambung sama sekali. Konten. Nggak nyambung sama sekali. Ini remote atau apa lek? Mau nggak mau harus bongkar dinamo atau motor penggerak baling-balingnya ini. Ini harus dibongkar. Kemungkinan ada yang putus pada sambungan spoolnya atau mungkin juga pembatas suhunya putus sehingga tidak bisa nyambung kembali, sehingga tidak bisa berputar. Kalau nggak mau ribet dan ingin cepat jadi, ini sebenarnya gampang saja, tinggal cabut motornya ini lalu ganti dengan yang baru. Ini kipas angin akan bisa aktif kembali. Kalau telaten mengoprek, ya ini harus bongkar dinamonya
agar nanti bisa berputar kembali. Jika dimungkinkan masih bisa diperbaiki, ya diusahakan untuk diperbaiki. Kalau sudah nggak bisa diperbaiki, ya mau nggak mau harus ganti motor ini. Motor. Coba kita bongkar dinamonya, siapa tahu masih bisa diperbaiki. Iya. Wow, banyak kotorannya. Jadi kita harus meriksa ini sambungan ini kabel spool ini satu persatu, kita bongkar, kita cek satu persatu. Biasanya salah satu ada yang putus. Kemungkinan ini yang putus adalah ini kabel utama jalur merah, ini kabel merah yang putus. Ini kabel antar speed, dicek masih bisa nyambung semua, tapi ke kabel ground ini tidak bisa nyambung. Jadi kabel ground yang warnanya merah ini putus di bagian dalam sini, bagian spool motor ini. Kita cari, barangkali masih bisa diperbaiki. Kita kupas ini bagian sambungannya, talinya kita putus satu persatu. Harus hati-hati supaya tidak mengenai kawat spoolnya. Ini setelah melakukan pembongkaran spool motor pada bagian perkabelannya, ini sudah saya buka pada jalur kabel merah, dan ternyata ditemukan ada salah satu kabel kecil, kabel spool ini, kawat emailnya ini ada yang putus satu.
kemungkinan ini yang menyebabkan motor ini tidak bisa berputar. Coba saya zoom, barangkali bisa kelihatan untuk kawat kecilnya ini. Ini kawat kecil, kawat nggak kelihatan ya di kamera. Kawat sangat kecil ini, sebesar rambut. Ini ada yang putus satu. Nanti coba kita sambung, reaksinya bagaimana. Tapi kemungkinan itu yang menyebabkan motor tidak bisa berputar. Dan saya sambung dulu. Coba saya sambung dulu ini kawatnya, kawat kecil ini, karena ini kawatnya masih menggunakan tembaga, jadi masih bisa disolder. Kebanyakan produk elektronik akhir-akhir ini untuk kawat sepu ini dibuat dari aluminium, tidak bisa disolder. Menyambungnya harus dikerik kemudian dipelintir gitu saja. Karena ini masih terbuat dari tembaga, ini bisa dikerik lalu dipelintir kemudian disolder. Kalau tidak dikerik ini tidak bisa nyambung karena masih tertutup isolator yang warnanya kecoklatan ini. Jadi harus dikerik dulu untuk melakukan penyambungan kawat email. Oke. Nih kawatnya sudah saya kerik, kemudian saya printer. Sekarang tinggal melakukan penyolderan. Setelah itu nanti bisa dicek lagi pakai AVO sudah nyambung apa belum. Kalau sudah bisa nyambung, kemungkinan motor akan bisa berputar lagi nanti. Setelah selesai penyambungan, sekarang saatnya kita cek lagi pakai AVO. Ini antara kabel ground dengan kabel ada saklar speednya, ini sudah bisa nyambung apa belum. Ini salah satu ujung kabel AVO kita colokkan ke kabel ground. Yang lain kabel satunya lagi ini kita colokkan ke ini kabel speednya di saklar. Ternyata masih belum bisa nyambung. Ini berarti ada yang putus selain kabel yang putus satu itu tadi. Kita cari lagi. Dan ternyata benar ada kabel salah satu, ini sambungan ada yang putus lagi. Coba kita lakukan penyambungan lagi. Sudah selesai saya sambung dan saya cek kembali. Dan hasilnya ini sudah bisa nyambung kembali, mudah-mudahan bisa berputar lagi ini dinamo. Setelah melakukan beberapa sambungan kawat kecil, ini sudah saya bungkus kembali. Sekarang tinggal merakit kembali motor ini.
sampai maghrib lur. Ini perakitan sudah selesai, sekarang saatnya mencoba motor ini, mudah-mudahan bisa berputar. Kita beri baling-baling sementara menggunakan plastik ini, lalu kita colokkan ke listrik. Kita tekan ini satu, sudah bisa berputar. Berhasil lur. Kipas angin sudah bisa berputar kembali, tinggal melakukan perakitan.